Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Pak Ustadz. Balik lagi nih sama kami di Kuli Kasus. Dari kita mau ngulik apa nih? Ngulik-ngulik Ngulik-ngulik apa ya? seputar pendidikan. Pendidikan ya lagi emang tahun. lagi ada apa sih? Pendidikan lagi Kita ada apa? baru masuk ke tahun ajaran baru. Ya udah 3 minggu ya. Ya 3 minggu. Gimana Kak Agnes? Sibuk nggak kemarin? Wih, sibuk belanja. Iya, Belanja baju. iya seragam, sepatu, ya perlengkapan sekolah lah. Emang tiap tahun harus baru ya? Enggak sih, karena tapi anak gua kan lebih tinggi lagi badannya, lebih ini ya perlu penyesuaian lagi. Gara-gara MBG itu ya. Setawa. Langsung berhasiat ya. Iya. MBG-nya Bagus berarti kan Perlu program bagus. langsung melesat gitu loh. Gizi. Perbaikan gizi. Set. Ya sekarang lagi banyak apa ya, orang tua banyak mengeluhkan keluhan-keluhan dari orang tua di tahun ajaran baru ini, di mana orang tua ini masih diduga ya, diduga diwajibkan membeli seragam yang dikoordinir oleh sekolah. Nggak cuma seragam sih, ada buku, ada kegiatan-kegiatan yang mungkin katanya sih nggak ada di agenda sekolah tapi mau diadain gitu. Nah kan dalam aturan sendiri kan khususnya sekolah negeri ya, sekolah negeri itu kan udah dilarang nggak boleh mengkoordinir atau menjual belikan baik seragam, buku dan lain-lainnya. Itu biar diserahkan kepada orang tua. Nah itu kan juga ada aturannya ya, Ki? Ada aturannya dan itu juga berdasarkan undang-undang juga. Yang pertama ada larangan menjual seragam sekolah nih, bunyinya ada di Permendikbud nomor 50 tahun 2022 tentang Pokoknya ada di sini nih undang-undang. pakaian seragam sekolah bagi peserta didik. Jadi sebetulnya kalau lebih spesifik komite sekolah, terus sekolah maupun koperasi sekolah nggak boleh mewajibkan peserta didik untuk membeli pakaian seragam tersebut gitu guys. Jadi para orang tua itu ya dibebaskan. Inisiatif Iya, mau beli sendiri di mana aja ya. Di mana, dan kemarin rame juga sih di Depok, ada beberapa sekolah yang Menjual. Boleh disebutin nggak Dik? Oh, diduga. Sekolahnya mana aja Emang tuh? ada di ketemuan kasus soal jual beli perlengkapan sekolah ini nih? Sebenarnya itu sah aja atau gimana sih? Ya itu kan nggak diperbolehkan nggak dari diperbolehkan. Permendikbudnya aja nggak Kan dari diperbolehkan. Disdik sendiri sudah mengeluarkan surat edaran bahwa sekolah itu dilarang mengkoordinir ya, mengkoordinir. Ini bukan sekolah doang, baik sekolah pun sama komite dilarang mengkoordinir jual beli seragam, buku dan lain-lainnya. Berarti udah urusan orang tua masing-masing. Iya, jadi orang tua itu sebenarnya dibebaskan mau beli seragam. Yang penting sama. Mungkin kecuali Olahraga batik, sama batik. olahraga. Nah itu kan emang harus seragam lah ya. Ya, Cuman ciri kalau khas masing-masing sekolah. karena di situ orang tua banyak mengeluh, infonya ya diwajibkan untuk membeli situ, dari gitu. pihak sekolah, yang dikoordinir pihak sekolah dengan harga total itu 900.000. Ini di SD Tanah Baru 3. Selalu 3. SD ya itu ya. SD Tanah Baru 3. Terus Nah itu kan tapi dari pihak Disdik maupun pihak sekolah juga udah berbicara sih. Dari pihak Disdik juga lagi sedang masa menelusuri lah bahwa apakah ini benar. Tapi dari pihak sekolahnya juga udah mengklarifikasi bahwa hal ini nggak ada. terus itu infonya dari mana berarti? Nah Kan gitu. sampai keluar foto harga daftar harga seragam itu ya. Dan ada orang tua yang ikut klarifikasi juga sih, yang bahwa emang membenarkan bahwa itu tidak ada. Cuman kayaknya sih udah terlanjur ke up. Ya. Oke, udah terlanjur tersebar ke
orang tua yang Orang lain mungkin tua, jadi ya bahan udah. omongan sebetulnya, tapi ya kita lihat aja Ya nanti kita ya. ini kan kita belum bisa Belum, kita ya, pertama nggak bisa masih awal menyimpulkan ini, masih ya. Jadi masih awal. teka-teki juga. Ya kita juga tunggu hasil Disdik bagaimana. Ya Disdik juga bergerak cepat, langsung menelusuri ini apa sih kayak gimana. Di lapangannya seperti apa gitu ya kenyataannya. Dan itu sih dimintain dia dikasih surat apa ya? Surat tidak keberatan dulu infonya. Orang tuanya itu Untuk membeli seragam terus diwajibkan. Nah, orang tua merasa mungkin orang tua itu udah merasa dihitung-hitung kali ya. Gue kayaknya kalau belanja di toko ini lebih nggak sampai murah, segini iya. deh. Gue kemarin beli seragam itu baju 2, celana 2 yang merah, putih merah, sama seragam pramuka. Jadi totalnya 3 seragam, hampir 500. 500. Iya. Nah ini Tapi sesetel Iya. ya. Jadi 3 setel seragam hampir 500. tapi anak lu kan sekolah di Jakarta ya. Iya. Nah itu gimana Jakarta tapi enggak Dibebasin. dibebasin. Kalau untuk seragam yang itu bebas. Sama berarti ya. Emang dibebasin kok. Peraturannya kan emang dari kementerian juga. Iya. Dan kemarin juga rame juga di SD Pondok Cina 2 ya kalau nggak salah ya. SD Pondok Cina 2 ini soal buku LKM. Nah, yang kedua nih buku juga termasuk aturan yang kayak emang nggak boleh dijual gitu, tidak boleh diperjual dan belikan. Sekolah hanya boleh mengasih referensinya. Oh ternyata kita bukunya apa pakai buku misalnya ini gitu ya, ya. kita pakai buku ini nanti dibebasin. Oh gitu ya. Kalau sebenarnya tuh sekarang masih kayak zaman dulu pas gua SD nggak sih kayak Kayak gimana emang Kiki SD-nya seperti apa nih? kayak dipinjemin gitu, terus boleh dipulangin kayak buku paket. Oh, Buku paket sama berarti sama kayak di Jakarta. Di Jakarta anak kalau gue juga kayak kalau gitu. LKS beli kan dioret-oret, tapi kalau buku paket dipinjemin tapi dengan dirawat gitu. Iya, jadi diturun temurun kan. Iya. Maksudnya tuh yang nggak boleh diperjualbelikan itu. Ya buku-buku kayak gitu LKS. LKS. Jadi kalau ngelihat komentarnya macam-macam sih. Yang di Pondok Cina 3 itu. Ya maksudnya kayak ada yang pro, ada yang kontra. Pro-nya lebih ke Buat belajar ya mungkin. kayak kenapa sih orang tua buat anaknya sendiri aja, masa nggak mau modal buku sama sekali. Gitu. Tapi banyak apa nih? Tapi kalau yang kontra lebih kayak ya mungkin dia menduga kayak kenapa harus dikoordinir di sekolah. Oh, Ya, bisa seharusnya dikoordinir gratis karena gitu ya. koordinir Kenapa gitu harus ya. belinya di sekolah gitu. Ya kalau gue sih kalau di anak gue yang gue ngalamin ya benar-benar buku pun dikasih, maksudnya dikasih pinjem. Iya kayak Dikasih Kiki. pinjem, tapi dia nggak ada LKS, belum Nggak ada Oh ya belum mungkin. ada mungkin. Mungkin belum ada Sampai kali ya. gua ngeliat Sekarang. komentar katanya kalau saya nggak beli LKS nih, anak saya pasti disuruh nyatet mulu nih. Iya justru kayak gitu. Iya. Dulu Kiki juga kayak gitu. Jadi kalau ada LKS kan kita tinggal ada Ngerjain gitu pertanyaan, ya, ada ngisi jawabannya. aja. Ini kan harus bikin pertanyaan dulu. Sebenarnya nggak diwajibkan tapi pasti disuruh kayak namanya orang tua ya kayak kok begini. Gue nggak ada sih, anak gue nggak ada sih. Ya benar-benar buku paket. Nah, ada mungkin orang tua yang memang anaknya aktif, jadi suka nulis-nulis di buku paket. Sedangkan buku paket yang dipinjamkan Nggak itu boleh. kan nggak diboleh ditulis, nggak boleh dicoret-coret Oke lah kan. kalau buat pakai pensil ya. Nah, jadi mungkin ya itu masing-masing orang tua sih, keputusan mereka sendiri sih. Kalau memang mereka mau beli di luar, asal penerbitnya ini, Iya. udah gitu doang. Gitu. Karena isinya ya. Nggak ada LKS, nggak ada apa. Ya benar-benar kita beli tok buku tulis aja. Dulu malah kalau Gitu. udah dipinjemin buku paket terus buku paketnya ketinggalan suruh gini gitu. Di setrap ya. Ya itu resiko Kita ada sih. sekarang masih ada nggak sih di setrap-setrap begitu ada kan? Tanya Bang Dika, ada nggak? Gue tapi dulu kayaknya nggak pernah bawa buku paket. Diselipin satu sini ya. Enggak, gue taruh di kolong meja aja. Di kolong, Iya. Iya. Tinggal bawa buku tulis. taruh di kolong ngomong dulu. Nah yang PR tuh kalau hilang, Nah. di rolling tempat duduk Iya, kan tempat terus duduk lupa suka tuh. di-rolling gitu Ih, kan. masih inget loh.
Kangen banget. Nah kan banyak juga orang tua komen yang apa ya? Sebenarnya mudah kok. Tinggal sekarang udah di online tuh buku udah banyak. Beda dari zaman kita dulu yang harus Maksudnya cari PDF ya. Harus ke toko buku. buku, Harus fisiknya ya. harus ke Gramedia nyari-nyari. belum tentu ada. tentu ada. Habis. Ujung-ujungnya nyarinya Iya. Blok M. Iya. Gue sih gitu dulu. Sekarang udah online sih udah online, udah mudah. Terus Ya itu paling kalau yang di Nah SD. dilanjut dong, berarti yang di Pondok Cina tuh gimana tuh kelanjutannya? Ah, itu Ditelusurin belum- lagi nggak? Itu masih ditelusuri, masih dicari kebenarannya dan itu belum ada klarifikasi sih. Dari Setahu gue SD-nya? dari SD-nya juga belum ada klarifikasi bagaimana itu. Oh mungkin karena didominasi orang tua murid menormalisasi itu karena buat belajar mungkin ya. Dan rame juga soal kegiatan kegiatan sekolah yang di ya emang rentan juga sih ya ngadain kan sekarang study tour semua yang Iya. Udah dibolehin. yang berbau-bau Iya. duit itu udah Nggak nggak dibolehin dibolehin sama sekali. apalagi negeri ya. Apalagi ini yang terjadi ini di jenjang SMK yang ranahnya tuh ranah Lebih besar Jawa ya. Barat. Yang sekarang tegas gubernur nggak boleh ada Jalan-jalan. pungutan apapun. ya untuk berbagai study apapun. tour Iya. kayak untuk perpisahan gitu kan nggak dibolehin ya Iya. sekarang ya. Nah, infonya ini SMK Negeri 4 Depok ya di Tapos. Nah, infonya dia mau ngadain kegiatan survival karena sekolah ini kan sekolah apa ya ibaratnya sekolah penerbangan. Jadi murid-muridnya ini dilatih kayak taruna lah gitu. Dia pakai baju yang ketat gitu. Ya. Oh, itu kalau yang kenyang tuh perutnya gini. Ya nggak boleh. Nggak boleh gede. Iya. Kecuali kalau emang udah ikatan sekolah dinas ya kan udah beda lagi. Nah, dia itu pengen ngadain itu, cuman setelah Dipungut dapat biaya ya. dipungut biaya satu siswa 700.000. Nah, mungkin ada orang tua yang kayak merasa keberatan lah. Dia nggak ngadu ke sekolah, dia nggak ngadu ke apa, tapi dia ngadu ke sosial media. Ngeluh ya, ngeluh. Ini ada dibilang pungli lah, pungli kayak gini. Nah, setelah kita telusurin, nih Radar Depok telusurin, kita minta konfirmasi ini, ternyata dia membenarkan bahwa sebelumnya emang ada wacana di bulan Februari ini udah rapat sih beberapa perwakilan orang tua bahwa wacana bakal ada kegiatan survival ini, cuman dia belum sama kepala sekolahnya ini belum disahin. Belum disahin karena melihat tahun-tahun sebelumnya tuh pernah ada juga kegiatan ini. Nah, adalah wacana mau ngadain kegiatan ini lagi. Bahkan nominal harga tempat ini pun belum dibahas. Tapi pas masuk tahun ajaran baru adalah mungkin dari komite atau orang tua yang Langsung langsung keberatan. tahun ini ada kegiatan ini dibayar 700. Padahal kegiatan ini juga belum ya. Belum. nama sekolah. Berwacana ya berarti. Oh ya? karena Wacana. melihat yang sebelum-sebelumnya mungkin Iya. gitu. Jadi estimasi juga. 700 angka 700 ini gue tanya dapat dari mana? Mungkin orang tua ini melihat dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Karena tahun-tahun sebelumnya kan belum terlalu ketat ya kegiatan kayak gitu. Nah, barulah di situ ada orang tua yang merasa kok nggak ada jadwal sekolah tapi pengen diadain, nah gitu. Apalagi harganya 700.000 ya mungkin itu keberatan lumayan juga ya. Ya lumayan ya. Biasalah itu. Namanya orang tua ada yang merasa keberatan, ada yang ya udah buat anak kenapa enggak gitu kan. Ya. Tapi kalau dari gue ya sebenarnya ini program ini kan sebenarnya bagus ya mendukung sekolahnya dia ya. Cuman karena harganya 700.000 ini dipungut biaya. Dipatok segitu Iya. ya. Ya karena kan sekolah biasanya kalau kayak gitu kan bukan sekolah yang ngadain. Iya. Sekolah pun pakai pihak ketiga lagi gitu kan kayak gitu kan. Mungkin nyewa markas TNI, mungkin markas ini. Kenapa? Tapi kalau kayak gitu maaf nih. Itu diwajibkankah atau mau ikut boleh nggak ya udah apa gimana itu? Kalau kata kepala sekolahnya sih nggak diwajibkan. Cuman karena informasinya ini sepotong-sepotong,
nggak ada yang bisa menjelaskan panjang. Nah, jadinya ya timbullah seperti itu. Padahal kata kepala sekolahnya ini sebenarnya belum saya setujuin, belum saya apa, bahkan ini masih wacana dari awal. Dan dengan adanya kayak gini dia ya udah dia bikin kebijakan untuk meniadakan kegiatan itu. Akhirnya jadi tuh. Gak jadi. Ya. Lah kayak gitu. Sebenarnya sih banyak ya kejadian-kejadian di sekolah yang tidak terfollow up lagi gitu ya. Ya mungkin banyak. Ya kayak uang kas banyak nih. Kan kalau zaman-zaman kita kan kayak uang kas gitu kan biasa ya dikumpulin ada bendahara gitu kan. Kayaknya kalau zaman kita ya kalau dibilang kayak gitu-gitu pungli, sebenarnya kita lebih banyak ya. Iya, ke zaman kita justru dulu lebih ya. seneng. Kayak semangat. Aja masih Tapi ada ya yang udah bayar. diikutin aja gitu kan. Dulu Karena mungkin patungan buat spidol kan, penghapusan papan tulis dulu. Sapu, sampai gue mikir sapu. Ini kayaknya sekolah kayaknya kayak nggak punya anggaran dah, maksudnya buat kebersihan. Ya kalau dulu mah kita nggak mikir gitu. Dulu kita ya patungan nggak bikin ke pungli lah kan. Kalau sekarang kan yang kita lihat kan ada misalnya patungan buat perlengkapan sekolah udah dicap pungli misalnya kan. Terus lagi kalau misalnya kasus tahun lalu deh, waktu itu di SMP 13 waktu itu kan sempat ada yang ramai itu soal dugaan pungli buat pengadaan kipas sekolah katanya kan. Tapi disebutnya pungli lagi sama orang tua murid kan. Terus lagi kasus terus lagi waktu itu apa ya di SMP 13 tuh. Mijel minyak jelantah. Jadi anak-anak itu Programnya dari PKK ya? Depok buat ada programnya bagus. Ada programnya bagus. Cuman mungkin dianggap salah gunakan aja. Mungkin salah gunakan atau miskomunikasi dari orang tua murid ke guru. Itu jadi pertanyaan juga tuh. Emang gimana sih itu kasusnya yang Sarah Mijel itu kayaknya sempat rame deh. Sarah Mijel itu kan jadi siswa itu kan ngumpulin minyak jelantah. Aturannya dia dapat minyak bersih dong. Per 3 liter minyak jelantah ditukar 1 liter minyak bersih, minyak goreng bersih. Nah, ini nggak dikasih minyak bersihnya. Nggak ada informasi lebih lanjut lagi. Jadi lo harus ngumpulin aja gitu ya. Udah, cuma ngumpulin doang gitu. Infonya ini mah info dari sekolahnya. Bukan dari sekolah, dari luar. Dari luar lah, dari kepala orang tua mungkin dari ini. Nah, minyak itu dijual ke guru-gurunya. Iya. Jadi minyak yang mereka kumpulin, yang mereka dapat dari anak-anak malah dijualin. Katanya mau dibuat apa namanya penghijauan ya, buat pohon. Tapi ya belum ada. Pohon apaan? Pohon apa? Pohon duit kali. Itu sempat kita angkat juga. Sempat kita angkat sudah ramen. Sekarang mungkin udah baik kali udah. Apanya yang baik? Gue masa nyapuin mulu sih. udah mendingan ya? Iya. Udah mendingan lah. Udah nggak ada sih yang kayak gitu. Udah nggak ada sih. Cuma dulu itu kasus. Masalahnya gue udah ganti dia. Udah ganti. Dia udah pindah ke SMP mana? SMP 12 ya? Ya dari SMP 13 ke SMP 12. Ya, Gara-gara nih ya dipindahin ya. Ya mungkin Pak Wali denger kali. itu ya. Bokep sek ya. Tapi dengan ada kita kayak gitu, kita up kayak gitu, ya sekolah lain kayaknya iyalah. Biar biar nggak ada kasus-kasus yang kayak gitu. Disdik lebih tegas lagi gitu dengan kasus kayak gitu. Tindak cepet ya Disdik ya. Langsung pindah ya. Maksudnya dengan adanya temuan itu Gak usah pakai lama-lama. Ya buat contoh nih, buat tindak kita begini nih kayak gitu. Iya bener. Tidak salah gunakan lah. Ya sebenarnya kalau di sekolah-sekolah gitu ya kan. Iya. Pungli-pungli. Ya nggak hanya pungli-pungli pada saat itu, mau masuk sekolah aja, kadang kan suka orang tua ada aja tawaran-tawaran. Ya tapi kan sekarang tahun ini udah dari tahun kemarin udah enggak kan? Karena Pak Wali kita kan sangat banget deh buat yang
jalur Tapi belakang gue gitu lihat ya. sih emang nggak ada kayak gitu-gitu. Nggak tuh. ada. Kan janjinya Pak Wakil juga kan. Iya. Kalau ada jual beli praktek jual beli kursi, dia jadi orang pertama yang mengundurkan diri katanya. Gitu. Sih bukan nggak ada sih. Gak ada sih. Udah sangat bagus lah kalau sekarang Aduh. ini. Nah semoga Langsung semua aturan yang udah ada bisa dijalanin lah sama semua sekolah. Ya betul. Biar nggak ada. Kayaknya orang tua sekarang pungli sekecil apapun mau diminta. Udah langsung up di media 15.000 sosial. juga kayaknya pasti langsung di up. Ya. Kalau dulu tuh zaman gua sekolah tuh beli bed yang kayak Oh, iya. anak sekolah, Iya. terus beli lambang OSIS tuh. Bayar tuh goceng. Iya benar-benar. Parahan dulu ya. Kalau zaman kita kayaknya kita baru inian ya. Terus ada kas dikumpulin ke kepala kelas ya kan. Bendahara kelas. Bendahara kelas, Iya. bendahara kelas. Kalau kita kenaikan kelas ngasih kado Iya, wali kita kelas. kasih kado pakai duit kita juga ya. Itu kan dulu. Dulu. Perhitungan ya. Nggak ada. Gak ada kayak gitu ya Dik. Kalau dulu Lagi juga kan sekarang kalaupun misalnya memang Ada. ada kas-kas kayak gitu, itu yang koordinir kan apa orang tua murid ya. ya. Apa bahasanya? korlas. Bukan kok. Iya ada yang Ya, kelas. sekarang ada tuh koordinator kelas Nggak gitu. boleh boleh di sekolahannya. Jadi emang di luar itu gitu kan. Dan kayak korlas itu kalaupun memang mau nyari mau beliin apaan-apaan, sebenarnya nggak diperbolehkan untuk minta ke orang tua. Harusnya kayak gitu. Jadi mereka harus nyari di luar donatur kayak gitu Manfaatin kan. relasi masing-masing dah tuh. Iya, ya harus pinter-pinter Iya. masing-masing lah kayak gitu. Untuk peraturannya sih seperti itu ya. Peraturan yang ada. Tapi untuk yang terjadi ya gue nggak tahu ya seperti apa. Dan sekarang kan lebih mudah karena sosmed ya. Jadi Iya. ya Pak, mau sekecil apapun ya udah pasti udah diaduin aja. Viral, selesai. Konfirmasi dulu. Iya. Baru. No viral no justice. Tapi sekarang begitu sih apa-apa kudu harus diviralin biar dapat keadilan. Oke, udah kita bahas kalau misalnya memang di luar di sana mungkin teman-teman atau orang tua Masih nemuin kita lagi. ada yang menemukan hal-hal yang seperti itu, bisa komen-komen, bisa DM Instagram Radar Depok. jangan lupa like, Komen. Komen dan subscribe. Bye.